Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, dahsyat. Wah, luar biasa ya. Nampaknya kalian bersemangat ya. Walaupun ini udah mau mendekati PAS ya. Nah, sudah siap mengikuti pembelajaran? Udah nyaman duduknya? Sudah ya. Nah, gimana layarnya terlihat jelas ya? Suaranya terdengar? Yang paling ujung? Oke ya. Baik, sebelum kita mulai, mari awali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai ya. Baik, hari ini semuanya masuk atau tidak? Oh, ada yang tidak masuk ya. Baik, Ustazah akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Agnia, Aira, Aldinita, Cantika, Deana, Jikra, Palisa, Gania, Ishika, Nabila, Nadifa, Najma, Nazelia, Nirwana, Nova, Queen Sahilwa, Queen Saisnaini, izin. Radisa, Revi, Saskia, Sifwa, Wafi, Humaira. Ya, alhamdulillah ya, hanya 2 orang yang tidak hadir karena izin dan sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya oleh Allah, dan yang izin mudah-mudahan dimudahkan ya. Baik, nah sebelum kita mulai, ini ada aturan ya, ada aturan di kelas. Yang pertama, selalu mengikuti pembelajaran dengan baik dan selalu tersenyum ya, karena senyum itu adalah ibadah ya, sedekah ya. Jadi kalau kita belum bisa sedekah yang lain, mungkin minimal senyum dulu ya. Kemudian juga nanti kan kalian menggunakan handphone, nah silakan digunakan sesuai kebutuhan ya, tidak digunakan untuk selain kebutuhan belajar ya. Jadi misalnya searching, stalking atau apalah ya, itu silakan untuk tidak dilakukan di kelas ini. Kemudian juga silakan nanti ketika menggunakan alat-alat lab ya, itu harus dilakukan dengan hati-hati ya. Nanti kita akan melakukan percobaan di pertemuan kedua ya untuk topik ini. Nah, silakan alat-alat labnya digunakan dengan hati-hati, dan kalau misalnya terjadi kerusakan karena kelalaian ya, misalnya kalian mungkin menyimpannya kurang tepat gitu ya, terlalu pinggir, kegeser dan sebagainya, jatuh jadi rusak. Nah, itu silakan nanti harus diganti ya oleh yang merusaknya ya. Kemudian juga harus senantiasa melaksanakan 7 komitmen Azkia ya. Dan untuk LKPD silakan untuk mengerjakan dengan tepat waktu dan aktif juga saat menjawab di pembelajaran ya. Bisa diikuti? Bisa ya. Baik. Jangan terpaksa, senyumnya harus ikhlas ya. Ya, harus ikhlas. Baik, nah di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi ini ya. Itu ada topik yang pertama, topik suhu, dan yang kedua adalah topik kalor ya. Masih ingat? Masih dong ya. Apa itu suhu? Apa? Derajat panas suhu benda ya. Kalau kalor? Ya, energi yang muncul saat ada perbedaan suhu. Nah, hari ini kita akan mempelajari topik yang masih berkaitan dengan suhu dan kalor ya. Jadi ketika misalnya kalor itu muncul ketika ada perbedaan suhu atau ada perbedaan suhu ya, nah maka akan terjadi beberapa hal ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari efek adanya kalor ya, yaitu terjadinya pemuaian. Ada yang pernah mendengar kata pemuaian? Ada yang tahu? Ya, belum ada ya. Nah,
kalau saya belum ada, hari ini kita akan mempelajari pemuaian tersebut. Nah, sebelumnya pernah lihat ini? Coba di gambar yang ini ada apa? Balon ya. Nah, kan kita suka niup balon ya. Kalau misalnya ada pesta atau ada apa. Kemudian balonnya kita simpan di bawah sinar matahari yang sedang terik-teriknya memancar gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Pecah. Pernah mengalami ya? Nah, balonnya jadi pecah. Nah, kenapa? Ada yang tahu alasannya? Nah, oke. Kita akan bahas ini kenapa bisa pecah. Kemudian pernah main kereta api? Kereta api pernah ya? Menelusuri kereta api pernah? Kereta api bener relnya? Nah, kalau kalian pernah jalan, kita jalan-jalan hari Minggu kereta api gitu ya, suka ada yang ngajak seperti itu orang tuanya mungkin. Nah, pernah nggak menemukan hal ini? Ada celah di antara dua batang relnya. Ya, nah, kenapa? Apakah itu kebetulan atau disengaja? Disengaja. Ya, kenapa? Nah, nanti kita akan bahas juga. Atau misalnya di jalan layang ya. Oke, di kota kita tidak ada jalan layang, tapi mungkin kalian pernah melihat di kota-kota lain ketika kalian main ke Bandung, ke Jakarta gitu ya. Nah, pernah melihat celah seperti ini? Belum ya. Nah, jadi di jalan layang itu kan suka disambung-sambung gitu ya. Si jalannya itu disambung. Nah, di antara sambungan jalan itu ada celah seperti ini. Nah, kenapa harus ada celah seperti ini? Itu juga akan kita bahas. Semuanya menggunakan konsep pemuaian ya. Oke, nah sebelum kita belajar ya tentang pemuaian, tentu kita akan menguji dulu ya kemampuan awal kalian dengan mengerjakan pretest ya. Oke, silahkan dibantu untuk dibagikan. Banyak kenapa? Kurang sehat? Ada ya yang belakang-belakang. Oke, silakan dikerjakan, waktunya tidak lama ya, hanya 5 menit. Kerjakan ya sebisanya saja.
menit ya untuk dikumpulkan. Tidak apa-apa, sebisanya saja ya. Untuk pretest sebisanya saja ya. Oke, boleh yang di belakang untuk membantu ya, Humaira. Ini selalu membantu saja ya, Humaira. Nah, untuk selanjutnya, jadi pembelajaran hari ini tujuannya itu adalah yang pertama, dengan melakukan studi visualisasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep pemuaian dengan tepat. Jadi nanti kalian akan melihat ya tayangan video yang menceritakan atau yang menunjukkan tentang proses pemuaian. Nah, dari sana kita akan diskusi sampai kalian bisa bisa menyimpulkan apa sih ya konsep pemuaian itu ya. Siap semuanya? Siap. Ya. Nah, jadi di pembelajaran kali ini kompetensi yang nanti kalian bisa dapatkan itu adalah kompetensi dari segi pengetahuan, yaitu pemahaman ya tentang konsep pemuaian, kemudian keterampilan kalian nanti bisa mengkomunikasikan, keterampilan untuk berkolaborasi, dan juga saudara juga akan menilai dari segi sikap ya. Nah, untuk itu tidak usah lama-lama lagi ya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, coba semuanya lihat ya ke depan. Kira-kira apa yang kalian bisa lihat di depan ini? Ada apa gambarnya? Yang pertama yang sebelah sana ada apa? Rel kereta. Ya, rel kereta itu biasanya jalannya harus seperti apa? Lurus ya. Nah, yang kalian lihat? Ya, belok-belok ya. Bukan belok-belok apa ya? Bengkok gitu ya. Nah, kemudian di gambar yang kedua ada gambar apa? Ya, gelas pecah ketika dituangkan apa? Air ya. Kalau airnya dituangkan dari teko seperti itu biasanya air apa? Air panas. Nah, jadi ada gelas dikasih air panas langsung pecah ya. Nah, dari dua gambar ini apa yang muncul di benak kalian? Apa? Ya, sudah mendapatkan jawabannya? Apa yang menyebabkan rel kereta api bisa bengkok, kemudian gelas yang dikasih air panas itu jadi pecah? Ada yang mau menjawab? Ya, boleh Najma. Pemuaian di rel tersebut. Ya, jadi pada peristiwa tersebut ya ada proses peristiwa-peristiwa ini terjadi karena ada proses pemuaian. Ada yang tahu apa itu pemuaian? Ada yang tahu? Nah, kalau memang tidak ada yang tahu ya berarti sekarang saatnya kalian mencari tahu terlebih dahulu ya di mesin pencari atau di Google seperti itu ya. Nah, kemudian kita nanti akan diskusikan dulu secara melalui dari hasil studi literatur ya. Silahkan dicari terlebih dahulu ya untuk proses pemuaian. Baik, sudah mendapatkan jawabannya? Sudah. Apa itu pemuaian, Saskia? Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat karena peningkatan suhu yang terjadi. Ya, penambahan. Apa coba pemuaian apa? Pemuaian adalah sebuah peristiwa memuainya sebuah zat. Peristiwa memuainya sebuah zat akibat peningkatan suhu. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana terjadinya? Jadi benda dikenai apa? Ya, bendanya gimana coba? Ayo, coba cari lagi ya jawabannya. Ya, jadi bagaimana terjadinya? Pada rel kereta api misalnya bagaimana? Relnya terkena panas, kemudian memanjang ya. Nah, setelah memanjang itu kan akhirnya dia jadi sempit ya. Nah, jadi bengkok. Kalau pada yang ini bagaimana bisa pecahnya? Ya, ketika dikenai air panas terjadi
pemuaian. Ya, ukurannya bertambah. Nah, karena tidak rata jadi pemecah. Ya. Oke, nah kalau begitu ya, nanti kita buktikan ya apakah betul pemuaian itu seperti itu ya prosesnya. Nanti kalian akan melihat video-video pemuaiannya. Nah, tapi sebelumnya coba hipotesis apa itu apa sih? Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, atau menurut kalian, bayangan kalian apa yang menyebabkan ya rel dan teko ini bisa terjadi seperti ini. Ya, ada yang bersedia untuk memberikan dugaan sementaranya? Ya, boleh ya. Hilwa, silakan Hilwa jawabannya. Menyebabkan peristiwa tersebut adalah pemuaian akibat peningkatan suhu. Ya, jadi yang kita akan melihat ya, kita akan kumpulkan data-datanya. Apakah betul LKPD-nya sudah dibagikan ya? Ya, LKPD-nya sudah dibagikan. Nah, kalau sudah, silakan dibuka LKPD-nya. Coba dibuka di halaman yang mana? Yang ada QR code-nya ya, seperti ini. Ada QR code yang seperti ini. Sudah ada di LKPD-nya? Nah, silakan di LKPD ini kalian, handphonenya ada kan? Ada ya. Nah, silakan kalian untuk memindai ya, memindai kode ini, kemudian nanti deskripsikan ya, deskripsikan video yang ada di dalam deskripsikan video tersebut ya, tapi jangan diceritakan videonya ada balon, bukan ya, tapi harus lebih detail. Balonnya kenapa, awalnya bagaimana balonnya, kemudian kenapa balonnya ya, bisa dipahami? Baik, silakan sekarang semuanya untuk mengerjakan LKPD yang ini ya. Kemudian langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya dan langsung disimpulkan. Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Silakan untuk mengerjakan. Ya. Silakan tonton ya semuanya ya, jangan ada yang tidak diskusi sama temannya ya. Boleh dipercepat ya kalau misalnya terlalu lama nunggunya gitu. Nah, itu apa yang terjadi itu? Nah, selesai. Oke, silakan ditulis dulu, dideskripsikan dulu ya. Satu video langsung deskripsikan ya. Kan awalnya masuk di air panas ya, dikeluarkan. Ketika di air panas apa yang terjadi? Itu ceritakan. Coba diisi dulu deskripsinya. Dan jika dikeluarkan
Kecil banget. Emang kecil dan direndam oleh air panas. Dan ketika Ayo jangan sedikit ya, deskripsinya harus lengkap ya. Jangan dulu nge-play video yang baru atau ditulis dulu aja ya, deskripsi dari videonya ditulis ya, ditulis terlebih dahulu. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Harus diisi sampai kesimpulannya. Es
berisi. Lihat. Tuh ya, lihat. Bola dan cincin. Bola logam dan cincin. Logam dan cincin yang dimasukkan ke dalam gelas. Ini Ke dalam gelas berisi air. panas. Dan panas. Tulis logam apa? Logam cincin. Iya. Logam cincin. Mulia, logam mulia. Logam Ustazah. Sri, logam cincin ya. Logam cincin sama logam bola. Ya, logam cincin. Iya, logam cincin sama logam bola. Logam cincin sama logam bola. Cincin dan Jika gimana? logam jika Awalnya logam bola tidak bisa dikeluarkan dari logam cincin. cincin tapi saat bisa keluar Cincin. Bentar. Ini cair. Udah berapa video kalian? Kelompok 4. Kalian ya, Wak, nonton video. Boleh ya kalian bagi 2 gitu sama teman kalian, kan ada yang bawa 2 ya handphonenya. Kan dibagi ya. Ya yang kita. Coba pinjam pensil. Kamu udah belum? Ini sangat jelas. Boleh gitu. Iya.
Video keberapa? Kelima. Yang air ya? Yang zat cair. Kenapa Diana tampak lesu?
masak. Apa ya isi gitu loh, isi dari sebuah benda. Isi kayaknya mah sama deh. Justin, aku Masalah buat dia setelah lumayan. Masaknya buat dia. Ya 5 menit lagi ya kita diskusi, kemudian nanti kita bahas ya. dipenuhin teh gini jadi sih Gania, ayo ditonton videonya Gania. Kenapa Gania lagi diskusi? Sama si Nadia langsung di bawah. Ya. jelas ya. Yuk disimak ini videonya. Apa cenah? Silakan lihat apa yang terjadi ya.
Yo, udah sudah ya. Gak apa-apa, boleh nanti dilengkapi ya. Yang belum silakan nanti dilengkapi. Baik, untuk yang pertama ya. Nah, video apa yang pertama itu? Coba boleh ya satu kelompok silakan untuk mendeskripsikan satu video ya. Video yang pertama siapa yang akan mendeskripsikan? Coba di bawah dulu ya, di bawah ya tangannya, silakan. Dalam hitungan 3 ya, 1, 2, 3 ya, kelompok 3. Di sini ya. Oh, ya. Oke, boleh kelompok 3 dulu. Lalu botolnya dimasukkan ke dalam air panas. Lalu yang terjadi ketika botol itu dimasukkan ke dalam air panas, balon tersebut terisi udara. Saat botol tersebut dikeluarkan dari air panas, balon tersebut mengempes kembali. Jadi yang video pertama itu gimana? Bagaimana ada botol, dikasih balon ya, diberi balon di atasnya, kemudian botolnya disimpan di air panas. Nah, setelah itu si balonnya mengembang ya, terisi udara ya. Kemudian setelah itu disimpan ke air dingin. Setelah dikeluarkan ya, lama kelamaan balonnya menyusut kembali ya. Yang tadinya mengembang jadi menyusut kembali. Nah, itu video yang pertama. Oke, sekarang video yang kedua, silakan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2 ya, boleh? Botol yang di atas sudah dibuang botol lalu dimasukkan ke dalam kursi yang berisi air, kemudian botolnya membuka dan dipindahkan ke dalam air dingin lalu berarti alias mengembang. Jadi ini videonya, kalau yang tadi kan bedanya dengan video yang pertama. Kalau video yang kedua itu dia disimpan ke air dingin langsung ya. Setelah dari air panas, balonnya mengembang. Nah, setelah mengembang langsung disimpan ke air panas, ke air dingin. Apa yang terjadi pada balonnya? Langsung mengempis lagi gitu ya. Nah, jadi berubahnya langsung cepat ya. Oke, kemudian video yang ketiga. Ulangi ya, ulangi. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, silakan kelompok 4. Awalnya logam bola tidak bisa dikeluarkan dari logam cincinnya. Namun, ketika logam bola tersebut dimasukkan ke dalam air yang panas, logam bolanya seketika bisa keluar. Logam bolanya bisa keluar Dari cincinnya. dari logam cincinnya. Jadi ada cincin dan logam, cincin logam dan bola logam. Awalnya bolanya itu tidak bisa keluar ya. Kemudian si bolanya dikenai ke air ya. Nah, kemudian tiba-tiba jadi bisa melewati cincinnya ya. Nah, di situ ada informasi airnya panas atau dingin? Dingin. Nah, tidak ada ya. Menurut kalian apa? Panas. Dingin. Yang lain air apa? Air panas. Yakin? Nah, oke, itu jadi asumsi ya, tidak apa-apa. Ya, jadi intinya pasti airnya itu bisa jadi panas atau dingin ya. Nah, kemudian silakan video yang keempat. Oke, boleh kelompok 5. Kelompok 5 ya. Dua pipa paralon yang berukuran sama tidak bisa tersambung, dan ketika satunya dimasukkan ke air dingin dan satunya lagi dimasukkan ke air panas, keduanya bisa tersambung. Pipa paralon yang dimasukkan ke air panas melebar sehingga bisa membuat dua pipa paralon itu tersambung. Ya, baik, kalau video yang keempat itu tentang pipa ya. Nah, pipanya kan ada 2 pipa, ukurannya sama. Pipanya bisa masuk tidak? Tidak ya. Nah, kemudian pipa yang kanan dimasukkan ke dalam air dingin, pipa yang kiri dimasukkan ke dalam air panas. Nah, setelah beberapa saat disambungkan ternyata jadi bisa tersambung ya. Nah, padahal ukuran awalnya sama ya. Oke, video yang kelima, boleh kelompok 1.
ketika panci berisi air penuh dipanaskan, airnya mendidih kemudian tumpah. Ini terjadi karena ada pemuaian volume air. Ketika air dipanaskan, akan terjadi perpindahan panas ke panci, kemudian ke air. Akibat perpindahan panas tersebut akan menaikkan suhu pada air tersebut. Menyebabkan terjadinya mulai volume pada air yang menyebabkan air tumpah. Jadi ada panci ya, panci untuk masak mie gitu ya. Diisi air panas, diisi air penuh, kemudian dipanaskan. Lama kelamaan setelah airnya mendidih begitu, si airnya itu tumpah ke luar. Nah, padahal airnya ditambah atau tidak? Tidak. Nah, berarti ada perubahan ukuran ya dari air ketika dipanaskan. Nah, video ke-6 itu ada botol kecil ya berwarna biru diisi penuh. Botol kecil diisi air berwarna biru dengan penuh ya. Kemudian ujungnya dikasih sedotan ya, diberikan sedotan di tengahnya itu. Kemudian si botolnya itu disimpan di air panas ya, airnya naik masuk ke sedotan. Kemudian langsung dipindah ke air dingin ya. Dan lama sedikit demi sedikit airnya itu dia menurun ya di sedotannya. Seperti itu ya. Nah, semuanya sama hasil pengamatannya? Sama. Baik, sekarang coba dibuka halaman berikutnya ya. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Oke, dari semua video, nah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari ada yang jawab? Belum? Ya baik, pertanyaan yang pertama nih, boleh ya nanti menjawab. Dari semua fenomena yang ditunjukkan melalui video, apa yang terjadi saat benda dikenai air panas atau dipanaskan? Benda padat itu tadi apa aja? Ada dua, logam dan cincin sama pipa ya. Nah yang pipa, kalau yang logam cincin itu tadi kurang jelas ya video yang airnya itu panas atau dingin ya. Tapi nanti bisa kita simpulkan dia panas atau dingin airnya ya. Oke, yang pipa bagaimana ketika dikenai air panas? Oke, kan ini yang kanan kiri yang kanan dingin ya, yang kiri panas. Yang masuk itu yang kanan atau yang kiri? Yang di luar itu yang mana? Yang panas ya, yang dingin itu dia masuk ke dalam pipa yang panas, begitu kan? Ya. Nah, berarti apa yang terjadi? Ukuran permukaannya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya, jadi pada benda padat ukurannya bertambah. Pada benda cair volumenya bertambah berkurang? Pada ke air panas dipanaskan. Terus tumpah. Kenapa bisa tumpah? Kalau misalnya ada air nih, kita ini botol, kita isi penuh dengan air, kira-kira apa yang terjadi? Penuh terus sampai gak muat lagi, bagaimana? Apa yang terjadi? Tumpah. Dari tumpah itu berarti karena apa? Ukurannya bertambah ya. Jadi ketika cair dipanaskan ukurannya bertambah ya. Nah, pada gas, balon dipanaskan, apa yang terjadi? Apakah ada yang meniup balonnya dibawa di dalam botol? Tidak ada. Berarti gasnya gas yang dari mana? Dari botol ya, dipanaskan. Nah, berarti si gasnya apa yang terjadi di botol pada saat di botol? Ukurannya bertambah. Jadilah dia berekspansi, mengembang. Balonnya mengembang ya. Nah, dari semua fenomena yang ditunjukkan melalui video ya, apa yang terjadi saat benda dikenai air dingin atau didinginkan? Benda padat. Oke, yang pipa itu yang kanan ya, permukaannya bagaimana ukurannya? Berkurang. Benda cair, ketika airnya tadi yang isi botol kecil dimasukkan ke dalam air dingin, di sedotannya bertambah ukurannya atau berkurang? Berkurang. Pada gas, ketika balonnya
atau ukurannya berkurang. Nah, jadi pemuaian terjadi pada saat benda di. Nah, jadi coba kesimpulannya bagaimana menurut kalian? Yang di bawah? Coba diisi. Ada yang mau menjawab? Pak, untuk kesimpulannya? Nah, jadi bertambahnya ukuran itu adalah memuai. Berkurangnya ukuran berarti menyusut. Nah, pada pemuaian terjadi pada saat benda apa yang lebih keras? Mengenai benda yang panas. Ya, mengenai benda yang panas, atau bahasa lebih tepatnya pemuaian terjadi apabila benda dipanaskan atau mengalami peningkatan suhu. Ya, jadi perubahan suhunya bertambah bukan berkurang. Jadi pemuaian terjadi pada saat apa? Dipanaskan atau mengalami peningkatan suhu. Ya, jadi perubahan suhunya naik. Ya, kalau meningkat itu kan naik ya. Oke, satu lagi kesimpulannya, penyusutan terjadi pada saat benda didinginkan atau perubahan suhunya tuh. Jadi penyusutan terjadi pada saat benda didinginkan atau mengalami penurunan suhu. Ya. Jadi pemuaian itu apa? Berarti artinya pemuaian itu apa? Pertambahan ukuran karena benda mengalami peningkatan suhu. Jadi apa pemuaian? Bertambahnya ukuran karena mengalami peningkatan suhu. Ya, peningkatan suhu. Kalau penyusutan, ya, berkurangnya suhu. Oke, bagus ya. Jadi kalau pemuaian bertambah suhu, ya ukuran bertambah karena suhu bertambah. Kalau penyusutan, ukuran berkurang karena penurunan suhu. Baik, nah sekarang kita coba buktikan ya, apakah hipotesis yang sudah kita buat itu jawabannya benar atau tidak ya, maksudnya terbukti atau tidak ya. Nah, tadi hipotesisnya itu apa? Jadi yang menyebabkan peristiwa itu apa? Yang menyebabkan peristiwa rel kereta api yang bengkok, kemudian gelas kaca yang pecah, itu apa? Karena terjadi pemuaian. Pemuaian itu terjadi kenapa? Karena adanya peningkatan suhu. Terbukti tidak? Terbukti ya. Jadi melalui video yang tadi kalian bisa buktikan bahwa ketika misalnya balon ya dikenai air panas, jadi membesar ya. Atau misalnya ketika pipa ya, yang satu dimasukkan ke dalam yang panas ya pipanya, yang satu lagi ke air yang dingin. Nah, kemudian mana yang memuai? Yang panas ya. Jadi yang panas memuai, yang dingin menyusut, bisa dimasukkan ya. Nah, itu artinya hipotesis kita itu terbukti ya. Nah, kemudian kira-kira pada pemuaian ini ya, kita bisa nggak menerapkan lagi di konsep-konsep yang lain? Bisa tidak? Misalnya pada apa? Bisa tidak? Ya, contohnya pada apa? Nah, misalnya nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Kita akan lihat aplikasi apa yang bisa kita coba untuk di kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa pemuaian itu terjadi pada jalan ya, jalan layang yang dibuat celah. Ya, yang dibuat celah. Kenapa ada celahnya? Agar ya ketika memuai ya
Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Ini banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Atau contohnya pada kaca jendela. Ya, pada kaca jendela itu bagaimana? Ya, diberi celah. Pernah lihat? Ya, mungkin kalian pernah lihat ya. Diberi celah. Kenapa harus diberi celah? Untuk memberi ruang untuk membuang. Ya. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini sampai situ ya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, tapi sebelumnya saudara ingin melakukan pertanyaan dulu ya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Boleh, Sifwa? Pemuaian terjadi saat benda dipanaskan atau mengalami peningkatan suhu, dan penyusutan terjadi saat benda didinginkan atau mengalami penurunan suhu. Ya, bagus. Yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin pemuaian itu apa? Jadi ada yang mau menyampaikan pemuaian itu apa? Kesimpulannya? Pemuaian boleh? Pemuaian adalah pertambahan ukuran akibat terjadinya akibat apa yang lain boleh dibantu? Akibat peningkatan suhu. Nah, melihat video-video ya. Apalagi ada yang lain? Apa yang bikin senang nggak kalian? Nah, apa yang bikin senang? Pernah lihat video-video ini sebelumnya? Ya. Oke, ada apa yang tidak menyenangkannya dari pembelajaran hari ini? Tidak ada. Baik ya, terima kasih ya. Baik ya, kita sudah terima kasih ya. Mungkin nanti ada perbaikan dari hasil refleksi itu ya. Yang menyenangkannya, yang kurang menyenangkannya. Nah, sekarang kita akan melakukan post test untuk evaluasi ya. Silakan ini soalnya dibagikan. Ya, terima kasih ya untuk hari ini untuk kelompok 3 yang sudah lebih aktif ya. Yang lain mudah-mudahan bisa lebih aktif ya. Nah, nanti kelompok 3 akan mendapatkan nilai tambahan ya sebagai reward untuk kelompok yang paling aktif ya. Nah, selanjutnya jangan lupa di rumah untuk mengerjakan soal-soalnya ya, latihan-latihan soalnya. Kemudian juga dibaca-baca kembali ya materinya dan dilengkapi ya LKPD-nya. Ya, jadi nanti sudah tunggu untuk LKPD yang lengkap dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, pertemuan berikutnya akan membahas masih tentang pemuaian, tapi kita akan mempelajari pemuaian, aplikasi pemuaian ya, dengan belajar menyelesaikan masalah ya, atau memecahkan masalah ya. Jadi silakan disiapkan ya di rumah. Nanti kita ketika pertemuan berikutnya akan melanjutkan materi hari ini ya. Baik, karena waktu sudah habis ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama